pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Saudara, hari-hari ini ya tidak sedikit orang-orang mengalami ketakutan. Nah, kita akan belajar bahwa ketakutan ya itu wajar sebagai manusia ya. Dengarkan, rasa takut itu wajar sebagai manusia. Tetapi takut yang kita pelihara, perhatikan ya, takut yang kita pelihara itu nggak wajar. Dan itu jadi racun, jadi penyakit, dan yang luar biasa menjadikan kematian. Mungkin gak mati secara fisik, tetapi mati secara kesempatan. Kenapa? Orang yang takut dapat waktu yang banyak, kesempatan yang banyak pun. Coba renungkan. Orang itu pasti gak bisa menggunakan kesempatan atau waktunya karena dia takut. Ya, saya ulangi, takut itu wajar. Tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Ya, saya ulangi lagi. Ketakutan yang dipelihara itu akan mematikan orang itu. Mungkin bukan mati secara fisik, tapi mati secara kehidupan yang tidak bisa hidup walaupun orang itu hidup. Nah, ini yang pertama. Orang yang takut, saudara, orang itu mati dalam kesempatan yang tersedia. Orang yang sedang dikuasai ketakutan tidak berani mengambil keputusan. Orang yang dikuasai ketakutan tidak berani melangkah. Orang yang dikuasai ketakutan tidak berani maju untuk berbuat sesuatu karena takut. Maka itu walaupun dia punya kesempatan banyak sekali, tapi kalau ketakutan menguasai dirinya, waktu yang banyak, kesempatan yang bagus, maka semuanya tidak akan ada artinya. Takut itu membunuh. Membunuh apa? Membunuh kesehatan. Orang yang tadinya sehat gak ada apa-apa, tiba-tiba ketakutan menguasai dirinya. Saudara sadar gak? Orang itu sudah mati. Loh, kok bisa? Karena dari yang sehat tiba-tiba dengar berita, wah, ngeri sekali. Berapa waktu yang lalu, ya mungkin dia ada penyakit bawaan. Saya kenal baik, dia orang yang sangat mengasihi Tuhan. Oh, rajin sekali kalau dia mendengar firman Tuhan. Ketika COVID ini mulai merajalela lagi, nggak ada apa-apa, dia sehat. Bahkan dia juga pendoa, saudara. Nggak tahu dapat berita dari mana. Tiba-tiba dia berubah dalam seketika. Sampai anggota keluarganya heran, loh kenapa ini? Ada apa? Dia nggak sakit karena ketakutan melanda dia, saudara. Nah, akhirnya rapid test. Ini suhu tubuh naik, lalu rasa ini, rasa itu. Padahal rapid test itu sudah dibuktikan. Orang yang sedang flu, kalau rapid test 80% dinyatakan positif. Nah, padahal positifnya itu belum tentu corona, karena dia flu. Ya, yang lucu lagi, ini benar atau tidak saya juga tidak tahu. Tapi yang tes Genus ya, yang pakai nafas itu, produksi orang-orang hebat dari Universitas Gadjah Mada. Dikatakan begini, kalau baru makan pete, ini lucu, tes Genus itu kemungkinan besar hasilnya positif corona. Padahal karena pete itu. Nah, ini kata dari berapa orang. Akhirnya saudara kita ini tes, dia positif. Nah, kami semua dengar berita itu, dia positif. Tapi yang mengagetkan, hari ketiga setelah dia tes, rapid test itu positif, dia meninggal. Loh, kami semuanya kaget. Loh, kenapa? Tiba-tiba di hari ketiga itu dia sesak nafas. Nah, sesak nafas pun belum tentu karena corona, tapi karena dia ketakutan. Ya ampun, sedih juga mendengar itu. Ya, tapi sudah terjadi, bagaimana? Maka itu terbukti ketakutan itu bisa membunuh, saudara. Ya, ini sudah cukup lama, kisah yang lain lagi. Sepupu papa saya, ya, dia sudah tua. Ya, ini jauh sebelum corona, jauh. Ini sudah mungkin tahun 80-an yang lalu. Nah, orangnya ini sangat hati-hati dalam hidupnya. Dia penjaga kesehatannya. Maka itu sampai umur hampir 80 pun dia tetap bugar, tetap sehat. Suatu pagi dia bangun. Wajar orang bangun tidur, maaf ya,
kan ingin buang ludah atau ingin buang sesuatu ya dahak gitulah. Ya seperti biasa dia lakukan itu. Ketika dia buang dahak itu, dia kaget ada darah, saudara. Panik dia. Nah, karena saya kenal keluarga ini, dia punya kemenakan dokter THT, ya spesialis telinga, hidung dan tenggorokan. Wajar dia datang, dia telepon ke kemenakannya ini. Kok aku begini, bangun pagi begini? Saudara, dokter ini nggak salah. Ya, tapi dia ngomong, wah kalau begitu ini perlu periksa, ini perlu periksa darahnya, perlu periksa. Dia cuma ngomong begitu saja. Nah, ya mudah-mudahan dokternya berkata nggak perlu biopsi. Nah, kalau orang mendengar kata biopsi itu langsung pikirannya kanker. Dokter ini nggak salah karena dia dokter, tapi yang salah sepupu papa saya ini menerimanya dengan negatif. Biopsi, aduh, ada apa ini tenggorokanku? Panik, saudara. Nah, waktu itu dunia kedokteran belum semaju sekarang. Perlu waktu berapa hari untuk tahu hasil periksa itu, saudara? Dalam waktu 8 hari sejak dia dengar kata dokter itu, lagi saya dokternya nggak salah, dia stres, saudara. Berat badannya langsung turun. Dalam 8 hari itu hampir 7 kilo dia turun. Memang ya secara keadaan ya bagus lah, diet gratis begitu. Tapi sedihnya ternyata muncullah penyakit-penyakit orang tua. Hanya karena berita yang dia tidak jelas dengar. Puji Tuhan, dia pulih. Setelah apa? Setelah berapa hari hasil periksa, baik periksa semuanya dari dokter. Sederhana, ternyata cuma radang tenggorokan. Karena sebelum dia menemukan darah di badannya itu, penyebabnya sepele. Dia kebanyakan makan emping, tahu ya kerupuk emping melinjo itu. Aduh, kami semua tertawa mendengar berita itu. Tapi ini fakta dalam hidup. Maka itu jangan pelihara ketakutan dalam hidup kita. Buang itu, usir itu. Karena ketakutan itu membunuh. Lagi sekali ingat, ketakutan itu membunuh. Jangan lupa ini. Kalau kita izinkan ketakutan, waduh, ngeri sekali. Macam-macam bisa merusak hidup kita. Nah, kalau kita, pernah nggak kita menyadari, takut itu datangnya sangat sederhana. Saya ulangi, takut itu munculnya, masuknya sangat sederhana. Apa itu? Berita, kata-kata itu bisa menimbulkan ketakutan. Lagi sekali, takut itu datang karena ada berita. Orang itu tiba-tiba ketakutan. Nah, semua berita yang masuk ke hidup kita, ya saya ulangi, semua berita yang masuk ke hidup kita harus kita saring, harus kita cek mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar, mana yang hoax atau hoax itu. Jadi masing-masing kita harus tahu berita itu sumbernya dari siapa. Dicek kebenarannya. Aduh, ini yang ngeri sekali. Puji Tuhan, ini anak saya dari Manokwari memberi kesaksian, sangat diberkati dengan firman-firman. Selama 2 hari ini meneguhkan hatiku. Puji Tuhan. Nah, ini contoh. Kalau berita-berita yang berseliweran, yang simpang siur ini bisa mempengaruhi hidup kita, mengapa kita tidak mau memutuskan dan mengambil fakta? Hanya firman Tuhan yang aku mau dengar. Saudara, dalam minggu ini saya belum pernah secapek minggu ini, bukan secara fisik tapi secara hati. Yang sedang mengalami sakit, jangan buka sosial media. Saya perintahkan, itu malah meracuni. Saya selalu berkata kepada banyak orang, cobalah lihat yang positif. Kita harus tahu itu. Ya, ada komen dari Timor Leste, memelihara ketakutan sama dengan memelihara penyakit yang mematikan semangat hidup. Betul, maka itu jangan biarkan ketakutan, berita yang negatif, yang hoax itu kita terima. Saya ulangi lagi, lebih baik menerima dan mendengar berita firman, karena itu menghidupkan. Betul,
Ya, jadi nggak usah kita takut. Yang penting kita hidup benar, satu di hadapan Tuhan, hidup bersih. Saudara, berkali-kali kita diberitahu, maka itu rajin cuci tangan. Kenapa? Tapi bukan berarti harus minum sabun ya. Artinya hiduplah yang bersih, termasuk jauhi semua kotoran dosa, kenajisan dosa jauhi. Jadi ngerti ini ya saudara? Oke, kita buka ayat yang pertama. Roma 10:17. Kita lihat ini. Saya baca terjemahan baru dulu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. AYT. Jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus sama. BIS. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita, dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Nah, itu dia. OTSI-nya mulai ayat 16. BM ya. Oleh itu orang dapat percaya karena mendengar perkabaran itu. Dan orang dapat mendengar pekabaran itu karena ada orang yang memberitakan Kristus. Oke, jadi orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita yang disampaikan kepada mereka. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang memberitakan tentang Tuhan. Tetapi tidak semua orang siap menerima kabar baik dari Tuhan, khususnya orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh mengenai bangsa itu kepada Tuhan. Yahweh, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang kau perintahkan untuk saya sampaikan. Nah, saudara, jelas sekali FAYH, saya akan baca. Meskipun begitu, iman timbul karena menerima berita kesukaan itu, yaitu berita kesukaan tentang Kristus. Nah, saya akan balik sekarang. Ternyata bukan hanya firman yang menjadi berita. Saya ulangi, ternyata bukan hanya firman yang menjadi sumber berita. Sumber berita juga ada dari si kunyuk itu. Itulah hoax atau hoax. Nah, sekarang kita milih berita mana? Berita dari sumber apa yang saudara dan saya akan terima? Tema yang kita pelajari hari ini, takut. Saya tulis begitu ya. Saya kasih tanda seru banyak sekali. Jangan dipelihara. Lawan takut dengan firman-Nya. Jadi ayo kita terima berita-berita yang benar. Dan berita yang benar ya cuma dari yang kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Banyak orang gak bisa tidur karena ada berita. Contoh, ini lucu sekali, tapi ini malu. Saya sebagai bangsa Indonesia malu juga. Siapa yang ngikuti berita hari-hari ini? Mungkin warga binaan nggak sempat, tapi kita yang di luar. Berapa hari yang lalu ada peristiwa aneh di Pulau Jawa ini, di beberapa kota. Nggak tahu itu berita dari mana. Saudara pernah tahu ada produksi susu dalam kaleng-kaleng kecil, mereknya beruang. Nah, padahal itu bukan susu beruang, cuma mereknya. Berapa waktu yang lalu, salah seorang kemenakan saya waktu dia masih kecil, waduh, buat kami geli. Karena dia pikir di kaleng itu isinya betul-betul susu beruang. Nah, berita yang terjadi berapa hari yang lalu, nggak tahu siapa, dari mana sumbernya, bahwa mengkonsumsi susu beruang, cap beruang itu ya, bisa menghilangkan COVID. Nah, tiba-tiba saudara, orang-orang ada yang percaya. Wih, mereka nyerbu ke toko-toko, warung-warung, supermarket untuk berebut beli susu beruang itu. Padahal itu nggak benar beritanya. Itulah manusia ini. Dan banyak lagi. Anak saya bilang, takut adalah cara praktis membunuh diri sendiri tanpa harus mati. Setuju kalimat ini? Saya ulangi ya. Takut adalah cara praktis membunuh diri sendiri tanpa harus mati. Namanya setengah mati. Lebih celaka lagi kalau setengah mati itu. Nah, saudara, dari sini kita belajar. Jangan menerima semua berita. Cek sumbernya. Ya, cek sumbernya. Supaya kita tidak ditipu lagi oleh si jahat itu. Jadi, iman, percaya datang karena mendengar. Dan yang kita dengar harus firman Kristus. Puji Tuhan, sudah banyak lapas yang gabung ya, Makassar, mana lagi. Ya, puji Tuhan untuk itu. Ya, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita boleh belajar bersama-sama
akan firman ini. Lukas 7 kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. Ini kisah dari seorang perwira daerah jajahan. Oke, Lukas 7 ayat 1 dan 2. Judulnya lihat, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Lihat situasinya. Di situ ada seorang perwira. Kalau sekarang itu pangdam, panglima daerah militer. Seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ayat 3. Ini konsep yang bisa melawan ketakutan. Ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Walaupun Lukas tidak menuliskan, dia mendengarnya dari mana tentang Yesus. Ya, ayat 3 yang FAYH ya. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah saudara, ada hal yang sangat luar biasa dari perwira ini ketika dia mendengar tentang Yesus. Ada tindakan. Saya baca FAYH dulu. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Ini tindakannya. Ia mengutus beberapa tua-tua Yahudi untuk memohon kepadanya agar datang menyembuhkan hambanya. Nah, ada action, ada tindakan. Maka itu dalam kitab Yakobus dikatakan, iman tanpa bertindak itu mati, nggak ada gunanya. Nah, begitu perwira ini mendengar tentang Tuhan Yesus, dia ambil tindakan. Dia suruh beberapa orang tua-tua Yahudi untuk minta Tuhan Yesus datang. Nah, coba kita jujur. Saudara dan saya, berapa mungkin juta ya, berapa juta kali kita sudah dengar tentang Yesus. Saya pakai kalimat ini ketika perwira itu mendengar tentang Yesus. Nah, kita ini sudah berapa juta kali dengar tentang Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Terus apa? Tindakan kita ini apa? Kalau kita sudah sekian juta kali mendengar tentang Yesus. Perwira ini dahsyat. Nggak disebutkan berapa kali dia mendengar tentang Yesus. Tapi saya percaya nggak sesering kita. Kan dia orang Romawi. Orang nggak percaya Tuhan. Orang Yahudi aja nggak percaya Tuhan Yesus. Nah, yang mendengar tentang Yesus langsung ada tindakan. Aduh, kiranya nggak ada yang tersinggung kalau saya bicara kalimat ini. Berkali-kali kita mendengar tentang Yesus. Entah dikhotbahkan, entah kesaksian, entah kita baca Alkitab. Reaksi kita kok lambat. Tapi mendengar satu kali berita palsu, hoax itu loh, hoax. Kenapa kita bisa cepat bereaksi, saudara? Yang berapa banyak kali mendengar tentang Yesus, reaksi kita lambat. Tapi hoax satu kali saja kita baca, wih, langsung tindakan kita, reaksi kita mengerikan sekali. Ayo kita berubah mulai hari ini. Oke, saya beri contoh ini ya. Jangan ada yang tersinggung. Wajar kalau semua kita bereaksi. Apa? Misalnya gini ya. Tolong ya, jangan marah ya. Saya beri ilustrasi yang agak jelek ini. Jangan marah. Satu kali, kalau saudara lagi tunggu sesuatu. Dengar ya. Kalau saudara lagi tunggu sesuatu atau seseorang. Ya, masih nunggulah. Saudara, biasanya kita lihat kiri kanan gitu. Tiba-tiba ada orang lewat di depan kita. Kita nggak kenal. Terus orang itu noleh ke kita. Ini loh, ini kan berita ya. Semuanya dari berita yang kita dengar. Tiba-tiba orang yang kita nggak kenal itu noleh ke kita. Terus ngomong, anjing lu. Ayo, reaksi saudara bagaimana? Wajar bukan kalau marah. Tapi suatu hari, saya lupa tahun berapa. Roh Kudus mengajarkan saya, bodoh kamu kalau kamu marah. Loh, kenapa nggak boleh marah? Dikatakan anjing lu, kok nggak boleh marah? Begini Roh Kudus mengajar saya. Saya bertobat setelah itu. Saya nggak mau bodoh lagi. Kalau saudara bukan anjing, tapi dikatain kata itu saudara marah. Maaf, jangan tersinggung. Berarti saudara bukan orang. Ayo jujur. Begini seharusnya. Kalau ada berita masuk ke telinga kita, maaf, anjing lu. Maka saudara harus
noleh kiri kanan sambil senyum tanya dia, anjingnya yang mana? Kan kita bukan anjing, ngapain? Betul tidak? Maka orang itu akan malu sendiri. Bahkan, maaf ya ini ambil contoh bahkan. Kalau saudara ketemu seekor anjing lagi santai, terus kita deketin dia, terus kita berkata, anjing lu percaya nggak? Anjing itu cuek, nggak bereaksi. Betul? Nah, maka itu ayo kita berubah mulai hari ini. Berita apa yang masuk ke telinga kita? Kita harus cek, harus periksa sumbernya dari mana. Dan kita harus tahu situasinya sedang apa. Karena semuanya akan mengalami perubahan kalau reaksi kita benar. Jadi ini yang kita perlu pelajari. Berapa kali kita mendengar tentang Yesus? Ya, berapa kali kita mendengar tentang Yesus? Apa sih reaksi kita? Kita harus sadar untuk mengalami perubahan dalam hidup ini. Supaya kita tidak dibodohi lagi oleh si jahat. Katakan amin untuk itu semuanya. Saudara, jangan kita mau jadi langganan si jahat itu. Ayo kita jadi langganan Tuhan. Firman-Nya bekerja lewat kehidupan kita semuanya. Jadi mulai hari ini bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sedang bekerja luar biasa untuk bangsa kita. Juga anak-anak Tuhan yang sedang saat ini mendesak Tuhan untuk segera buat sesuatu. Karena Tuhan gak rela si kunyuk itu membunuh banyak orang. Apalagi ketika setan itu makin ganas dengan berita-berita yang menakutkan. Jadi hari ini saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius mulai mencari apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup kita ini, yaitu mendengar firman-Nya, tidak mendengarkan yang lain-lain. Maka kalau saudara dan saya bisa hidup dengan mendengarkan firman-Nya, hidup ini luar biasa, bahagia, sukacita, lega, senang. Berita apapun yang negatif dan yang bukan dari Tuhan, maka berita itu nggak akan ada tempat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mengisi hidup kita dengan firman-Nya, saudara, dengan mudah sekali setan itu akan menghancurkan rasa percaya kita, iman kita. Maka itu ini dia hebat sekali. Ayo mulai hari ini kita mentaati apa yang Tuhan katakan. Maka itu saudara, jangan izinkan supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Karena firman-Nya itu berita yang benar, bukan berita yang menakutkan. Lawan dengan firman Tuhan itu. Ada contoh lain lagi yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Ada kalimat yang jelas bahwa seorang saudara kita, raja itu ketakutan. 2 Tawarikh 20 mulai ayat 1 sampai ayat 4. Firman-Nya dahsyat tiap hari. Maka itu kalau kita mau dengarkan dia saja, nggak mau dengar berita-berita dari si kunyuk itu yang meracuni iman kita, mengganggu ketenangan kita, mengganggu kesejahteraan keluarga. Karena kalau dalam satu keluarga ada seorang yang dikuasai ketakutan, istilah orang Indonesia bagus, parno. Padahal parno itu nama Jawa, Suparno. Parno dari kata paranoid, ketakutan. Satu orang dari satu anggota keluarga sedang ketakutan. Percaya nggak? Seluruh anggota keluarga di rumah itu akan terkontaminasi, akan keracunan ketakutan itu juga. Kasihan anak-anak. Maka itu suami-suami, ya, istri-istri, papa mama, jangan meracuni anak-anak kita dengan ketakutan-ketakutan itu. 2 Tawarikh 20 mulai ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Diserang dari 3 negara, 3 pasukan besar. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Artinya sudah dekat dengan istana. Bagaimana ini? Lihat, Yosafat walaupun dia orang yang hebat, percaya kepada Bapa di surga, tapi dia tetap manusia seperti kita. Wajar, FAYH. Yosafat menjadi takut. Wajar, karena dia manusia tanpa persiapan, tiba-tiba diserang sebanyak itu. Yosafat menjadi takut.
Oke, saya ingin baca FAYH-nya ya. Raja Yosafat sangat terkejut mendengar berita itu. Sangat terkejut. Wajar, saudara. Oke, ayat 3 tolong buka di berapa terjemahan. Kita akan lihat itu. Ayat 3 di berapa terjemahan. AYT. Yosafat merasa takut, maka takutlah Yosafat. BS. Yosafat menjadi takut. Sama MLT. Yosafat takut. Nah, ketakutan bisa datang di hidup kita, tapi jangan dipelihara. Catat itu. Ketakutan bisa datang di hidup kita karena kita punya telinga, kita manusia normal. Tapi ketakutan jangan dipelihara, saudara. Ketakutan harus diusir dengan firman. MLT bagus. Dan Yosafat takut. Nah, reaksi kita menghadapi ketakutan itu yang akan menentukan. Ketakutan itu akan menjajah kita atau kita yang mengalahkan ketakutan. Itu tergantung reaksi kita. Saya baca satu persatu dari berapa terjemahan. Apa yang terjadi ketika Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Nah, keputusan ini apa keputusan Yosafat? Mencari Yahweh. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat Yosafat merasa takut dan mengambil keputusan untuk mencari Yahweh. TL. Maka takutlah Yosafat. Ditentukannya dalam hatinya hendak mencari Yahweh. Nah, terjemahan lama punya penekanan berbeda. Mengambil keputusan, ditentukannya dalam hatinya hendak mencari Bapa di surga. Nah, ketika ketakutan datang melanda hidup kita, lagi sekali wajar, namanya manusia. Tapi jangan pelihara ketakutan itu. Usir dengan firman. Ketika Yosafat takut karena tiba-tiba musuh datang menyerang, tentukan apa keputusan kita di hati kita, ya. Terjemahan nama bagus. Ditentukannya dalam hatinya hendak mencari Tuhan. BES. Yosafat menjadi takut. Lalu ia berdoa, minta petunjuk Yahweh. MLT. Lalu menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh. Menghadapkan wajahnya. MLT saya akan uraikan ini. Ketika berita ketakutan datang, saudara perhatikan, fokus, arahkan wajah kita bukan kepada ketakutan itu, bukan pada berita itu, tapi seperti terjemahan MLT ini, arahkan, hadapkan wajah kita kepada Bapa di surga. Ini prinsip yang benar. Puji Tuhan, terima kasih. Oh, terjemahan Amplified ya. Then Yosafat feared, takut, wajar dia sebagai manusia, and set himself, set mengatur hidupnya, determinedly ya, mengfokuskan, mengarahkan. Determine itu fokus, nggak mau kemana-mana, as his vital need. Jadi fokusnya bukan kepada musuhnya, tapi fokus Yosafat kepada Tuhannya. Ya, ini pelajaran yang luar biasa dari Raja Yosafat. Saya ulangi, Raja Yosafat memfokuskan, determine, ya, mengarahkan bukan ke persoalannya, bukan kepada 3 pasukan besar yang sedang menyerbu negaranya, tapi Yosafat mengarahkan wajahnya, menetapkan hatinya, mengambil keputusan untuk melihat Tuhan, bukan melihat musuhnya. Oh, Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami belajar jadi pemenang. Terjemahan yang lain, NET. Yosafat was afraid. Wajar. So he decided. Lalu dia mengambil keputusan to seek the Lord's advice. Mencari, menunggu advice, nasihat Tuhan. Tuhan, tolong kami semua. Biarlah dengan pelajaran ini kami mau seperti perwira Kapernaum. Setelah mendengar tentang Yesus, kami mau mencari Tuhan Yesus. Kami nggak mau cari hal-hal, berita-berita menakutkan. Yosafat, raja ini luar biasa. Tuhan, kami mau belajar seperti Yosafat. Bukan fokus kepada masalahnya. Kami mau fokus kepada Bapa di surga. Kepada Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, dosa, dan neraka. Mampukan kami Tuhan untuk menolong banyak orang di masa-masa yang menakutkan ini. Ampuni kami. Hari ini keputusan kami seperti Yosafat. Kami akan atur
atur hati kami. Kami akan atur pikiran kami. Kami akan atur telinga kami. Kami akan atur cara kami memandang semuanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah-masalah yang sedang terjadi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Pak, untuk kami jadi pemenang, bukan orang-orang yang dikalahkan lagi. Terima kasih. Ada yang bilang jangan sampai iman percaya kita keropos. Betul, jangan. Jadi ayo kita bangkit. Gak usah kita meladeni si kunyuk itu. Kita gak akan bisa dikalahkan kalau saudara dan saya fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti pengalaman Yosafat yang luar biasa itu. Dan saudara nanti baca sampai selesai. Unik ketika Yosafat minta advice, minta nasihat kepada Tuhan. Bagaimana cara menghadapi musuh itu? Ternyata diberi cara yang sederhana. Suruh baris dulu penyanyi-penyanyi pujian. Woi, luar biasa. Dan itulah kemenangan. Warga binaan yang Tuhan kasih, yang kami kasih. Berita apapun yang sampai ke saudara dari keluarga dan dari siapa saja, dengar. Jangan, kalau berita itu negatif, jangan difokuskan dan serius. Senyum saja, pasti akan ada perubahan yang hebat. Nah, setan selalu memfokuskan saudara. Ini khusus warga binaannya. Tolong berita apa saja yang sampai ke saudara di dalam, dari keluarga, dari teman, dari polisi, dari pengadilan, dari mana saja. Ayo hiduplah dengan firman, bukan dengan berita-berita itu. Oke, terima kasih. Ini ditunjukkan 2 Tawarik 20:21. Ini nasihat Tuhan kepada Yosafat. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Yahweh dan memuji Yahweh dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Yahweh, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini perang yang unik dan lucu. Perang dihadapi dengan memuji-muji Tuhan. Keren loh saudara. Dan ternyata berhasil. Maka itu ketika ketakutan datang, lalu fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Lalu keluarkan pujian, ya. Pujian kepada Bapa di surga. Besarkan namanya. Hormati dia. Hasilnya akan luar biasa. Nanti si penakut itu, roh ketakutan itu pergi semua dari kita. Maka itu jangan dipelihara. Si kunyuk adalah teroris kawakan. Betul. Yang mengaum-ngaumkan kebohongan yang menakutkan. Kuping mesti punya benteng pertahanan. Benteng pertahanan telinga kita adalah firman Tuhan. Benteng pertahanan iman kita fokus kepada Tuhan Yesus yang sudah menang itu. Ini luar biasa, ya. Saya baca komen lagi dari Surabaya. Ketakutan yang berlebihan dan dipelihara seperti racun, penyakit yang mematikan secara fisik, terutama di pikiran kita. Jangan dengar sumber dari setan, tapi dengar firman ini, Yesaya 41:10. Jangan takut, Yahweh menyertai menolong. Puji Tuhan. Betul, luar biasa kuasa pujian itu. Jadi biarlah pengalaman Yosafat ini jadi pengalaman kita. Ketika roh ketakutan menguasai, segera usir, jangan pelihara itu. Hancur nanti hidup ini. Nah, firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya, ini ada yang nambahi komen. Musuhnya Yosafat pasti bingung itu. Senjata kok dilawan dengan nyanyi. Cara Tuhan memang sering di luar pemikiran manusia. Tapi caspleng. Puji Tuhan. Nah, itulah dia saudara. Bapa punya banyak cara. Nah, ini kesimpulannya. Untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan suara-suara teror yang menyedihkan itu, lawan dengan pujian, pengagungan, memuliakan, membesarkan Tuhan kita. Dia memang hebat. Besarkan nama Tuhan. Wah, pujilah dia. Oh, banyak kok puji-pujian yang membuat Tuhan itu dimuliakan dan iman kita jadi bangkit. Luar biasa. Jadi jangan biarkan si penipu pembohong itu menuduh kita, menipu kita. Jangan. Kita bangkit. Muliakan nama Bapa. Efesus 1. Ayo Efesus 1 mulai 19. Efesus 1 mulai 19. Biarlah firman ini menguatkan kita untuk kita bisa hidup di dalam kemenangan
kebenaran yang sesungguhnya dalam hidup kita. Hebat Tuhan kita. Oke, Efesus 1, 19 mulai. Oke, saya baca terjemahan FIA dulu. Saya berdoa supaya saudara mengerti betapa besar kuasanya untuk menolong mereka yang percaya kepadanya. Kuasa yang besar itulah, oke ya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami akan paksa pikiran kami untuk menerima firman ini. Betapa hebat kuasanya. Hebat sekali bagi kita yang percaya. Saudara percaya bukan? Kalau kita percaya, kuasa yang hebat itu bekerja di hidup kita. Oh, ini ada istilah bahasa Jawa. Urip iki ayo disyukuri. Hidup ini ayo disyukuri. Ojo ono susah ing sakjroning ati. Jangan ada susah di dalam hati. Do ilingo Gusti Yesus kuasa. Semuanya ingat, Tuhan Yesus berkuasa. Agawe urip ayam tentrem kertoraharjo, yang membuat hidup itu penuh dengan sejahtera, ketenangan. Ya, terus ayat 20. Kuasa yang hebat itu, ya, lihat, kuasa yang hebat itu dikerjakannya dalam nama Yesus. Kami nggak mau dibodohi lagi Tuhan. Kuasa yang hebat itu dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan cara Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Itu loh kuasa ini. Gimana ya? Mudah-mudahan kalau saya tidak mengulangi lagi 2 ayat ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini luar biasa saudara. Dikerjakannya di dalam kita. Sama seperti Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus lihat ayat 21. Posisinya Tuhan Yesus itu di mana? Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saya sangat kagum kepada kalimat ini. Jauh lebih tinggi dari siapa saja, termasuk dari tiap-tiap nama yang dapat disebut dalam nama Yesus. Saya gemes kepada si kunyuk itu. Ketika WHO memberitakan, COVID virus ini sudah mutasi jadi varian Delta. Orang mulai takut. Ini bagaimana ini? Saudara, itu kan nama. Varian Delta belum bisa diatasi. Muncul varian apa, Lambda atau apa. Adalah, saya juga nggak mau ngapalin barang-barang begitu. Pokoknya, menurut ayat ini, ayat 21 alihkan ke beberapa terjemahan. Itu loh saudara. Bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Semua penyakit punya nama, corona punya nama, varian Delta, varian apa, varian Pret, varian macam-macam. Nggak usah pusing, sebab nama-nama itu sudah ditaklukkan ya TSI, di mana Kristus memerintah sebagai Raja Agung di atas segala pemerintah, pemimpin, kuasa, dan para raja, termasuk para penguasa zaman sekarang dan yang akan datang. BIS, kedudukan Kristus itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan segala pemerintah, segala penguasa, segala pemimpin, segala tuan-tuan, dan siapapun juga yang sudah diberi kedudukan tinggi, baik yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang. Saudara lihat, ketika berita begini, corona ini nggak akan habis, mau sampai kapanpun tetap ada di dunia. Orang takut lagi dengan berita itu. Lihat ayat ini. Yang sekarang, di zaman sekarang ini, nama-nama itu sudah ditaklukkan, termasuk yang akan datang di zaman yang akan datang. Jadi kalau saudara dengar, nanti corona ini begini, corona itu begitu, kita nggak akan bisa hidup tanpa mereka. Nggak apa-apa, nggak usah pusing. Karena nama-nama itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Sebar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Betul, itulah kebenaran yang luar biasa. Amin. Gembala dari Makassar, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan ketakutan kita. Betul. Dari Cibinong,
Ketakutan itu hanya di pikiran saja kok. Maka itu lawan dan kalahkan dengan firman Tuhan. Kita taklukkan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat firman yang menggempur ketakutan. Sebab kalau Yahweh di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Terima kasih Bapak. AYT yang jauh lebih tinggi dari semua aturan, kekuasaan, kekuatan, pemerintahan, dan lebih tinggi dari semua nama yang pernah ada. Bukan hanya pada masa sekarang ini, tapi juga pada masa yang akan datang. Nggak usah takut. Yesus segala-galanya. Ayat terakhir, ayat 22. Wah, ini seru sekali. Jadi mulai hari ini, jangan ada yang bodoh lagi ya di antara kita. Dan segala sesuatu. Jadi nggak ada yang nggak masuk segala sesuatu. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. AYT. Yesus menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Sudah loh saudara, bukan akan. Segala sesuatu termasuk corona, termasuk apa saja. Dan memberikan dirinya menjadi kepala atas segala sesuatu bagi jemaat PS. Tuhan menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu TSI. Dan Tuhan, haleluya, meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus. Tuhan juga menjadikan dia kepala atas seluruh persatuan jemaat Kristus untuk memimpin dalam segala hal. FAYH. Tuhan sudah menempatkan segalanya di bawah kakinya dan menjadikan dia kepala tertinggi dari gereja. Ya sudah, kalau kepala tertinggi kita adalah Tuhan Yesus Kristus, jangan izinkan setan menjadi kepala di hidup kita. Ayo kita letakkan setan di bawah kaki kita, karena cuma ada satu di antara dua. Kalau saudara tidak meletakkan setan di bawah kakimu, maka setan akan ada di kepalamu. Nah, itu saja pilihannya. Jangan bodoh. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran yang luar biasa ini. Ya, jelas ya, siap ya untuk berubah. Jangan mau dikalahkan oleh ketakutan. Luar biasa Tuhan kita. Ya, Yesus yang menang. Itu dia untuk kita menang. Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi kakiku, terang